Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis pekerjaan konstruksi ini selalu ada lowongan minat. Ya, ini adalah kali ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan sedikit jalan-jalan ke sebuah website yang mungkin tidak asing juga untuk rekan-rekan, yaitu adalah website Liputan 6 ya. Di sini kita, karena memang kenapa saya juga membuat video ini, karena dari ibaratnya dari saya lihat sedikit membaca ya, ini juga perlu menarik untuk kita kulas gitu. Jadi menarik untuk kita bahas di RTS Video gitu. Yaitu adalah jenis pekerjaan konstruksi ini selalu ada lowongan minat. Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya, menjadi pertanyaan mungkin rekan-rekan juga gitu. Sebenarnya bidang apa sih gitu loh. Namun mungkin ini sudut pandang secara wartawan mungkin ya ini ya. Namun nanti akan juga kita komen di cara kita. Jadi gimana sih, benar nggak sih gitu. Ya. Oke, langsung saja. Di sini kita di Liputan 6 portal bisnis ya. Nanti kalian mungkin bisa cari juga. Nanti mungkin bisa saya linknya bisa deskripsikan ke di bawah. Oke, dari mungkin ini seiring perkembangan zaman, industri berbagai bidang juga turut berkembang pesat ya. Kebutuhan manusia itu yang semakin bertambah untuk membuat industri semakin dituntut lebih efisien. Nah, ini saya percepat ambil intinya ya. Sebagai penyedia infrastruktur dan tempat hunian, jasa konstruksi semakin dibutuhkan di era perkembangan seperti ini ya. Betul memang. Dan tentunya hal ini semakin banyak memunculkan lapangan pekerjaan di bidang konstruksi dan pembangunan. Berbicara soal pembangunan, kita tidak bisa memungkiri bahwa faktanya pekerjaan ini membutuhkan keahlian tersendiri. Betul sekali ya. Jadi memang di teknik sipil, di dunia konstruksi itu setiap orang, setiap mungkin vendor, setiap jenis pekerjaan itu mempunyai khusus untuk keahliannya tersendiri. Jadi tidak bisa asal-asal satu orang ibaratnya menguasai semua jenis pekerjaan itu, tidak ya. Itu juga ibaratnya sangat ya mustahil, karena bisa. Nah, mungkin memang kita sedikit paham gitu ya, namun tidak bisa seahlinya itu. Kita memang itu sangat kompleks, sangat banyak sekali. Oke, pekerjaan di bidang konstruksi berkaitan dengan tenaga atau otot karena identik dengan pekerjaan kasar. Ya, ini mungkin sudut pandangnya orang wartawan ya, tapi bagi Anda yang berminat bekerja di bidang konstruksi, pekerjaan ini tidak hanya seputar tenaga dan kekuatan saja. Pekerjaan di bidang ini juga ternyata butuh otak keahlian khusus, sehingga dibutuhkan oleh banyak orang. Yang lebih menggembirakan karena sektor konstruksi akan selalu ada. Nah, ini kan selalu ada rekan-rekan. Ya, jadi tidak hanya membangun tapi maintenance juga. Ya, jadi maintenance juga. Jadi memang seperti itu, tidak hanya membangun tapi juga maintenance gitu loh. Terus ya, yang pertama langsung saja biar tidak belepotan ya suara saya, maaf ya. Ini adalah pekerjaan sebagai cost estimator biaya, atau mungkin pembuat RAB, estimate engineer gitu ya. Jadi di sini tidak ada matinya ini pekerjaan ini. Betul, memang pembuat RAB itu memang tidak ada matinya pekerjaan ini, karena memang akan selalu dibutuhkan dalam segala aspek hal. Kalau mungkin secara global, secara umum ya mungkin gampang, tapi kalau sudah kita berbicara kompleks itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Ini ada tenaga ahlinya sendiri ini pasti untuk yang menghitung ini. Nah, dalam bidang konstruksi melakukan estimasi biaya tepat adalah salah satu kunci agar sebuah proyek pembangunan bisa berjalan dengan sukses. Betul, karena ini berkaitan dengan uang gitu. Inilah alasan mengapa seorang cost estimator dibutuhkan. Pekerjaan di bidang konstruksi tidak selalu dengan fisik, tadi sudah dibahas ya. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian, ketepatan dalam penentuan estimasi biaya pembangunan dari awal sampai nanti selesai. Oke, kita next. Yang kedua adalah pekerjaan sebagai construction manager atau manajer konstruksi. Ya, mungkin bisa PM, bisa team leader dan sebagainya. Ini memang karena memang di sini itu juga jarang yang ibaratnya pastinya sudah senior ya. Namun itu pasti akan digunakan, walaupun mungkin dia hanya mengendalikan, tidak memikirkan untuk sebuah ini, tapi memang akan sangat dibutuhkan sekali.
Oke, yang ketiga adalah pekerjaan sebagai glass technician atau teknisi kaca. Ya, ini benar juga, apalagi juga di gedung-gedung tinggi. Wah, itu pasti sudah akan mempunyai keahlian tersendiri untuk memasang kaca, kebutuhan kaca bagaimana dan sebagainya ya. Kita langsung baca, keahlian seorang teknisi kaca yang handal menjadi sangat penting dalam proses pembangunan. Seorang teknisi kaca harus mampu bertanggung jawab dalam memastikan setiap bagian kaca terpasang dengan baik ya. Salah sedikit pasti akan tidak sesuai. Hal ini termasuk pengukuran, pemotongan, pemasangan kaca. Nah, itu pasti juga keahlian geometri dan nyali yang besar juga diperlukan dalam pekerjaan ini. Oke. Selanjutnya, pekerjaan sebagai elevator, eskalator, technician. Teknisi elevator dan eskalator. Ya, elevator itu yang nggak ada tangganya ya. Eskalator yang ada tangganya. Oke, ini juga sangat dibutuhkan karena memang di sini seperti lift, terus eskalator itu pasti membutuhkan keahlian tersendiri rekan-rekan. Ya. Jadi memang sangat dibutuhkan juga. Ya. Pekerjaan sebagai teknisi eskalator lift sangat dibutuhkan karena banyak bangunan bertingkat di kota besar. Tidak hanya perlu menguasai kemampuan elektrikal yang handal, teknisi juga mampu menuntut agar selalu siap siaga di setiap saatnya. Gitu. Kemampuan teknisi kan khusus menjadi modal utama ya. Itu hanya 4 kalau di liputan kerja. Sebenarnya masih banyak sekali keahlian-keahlian, tapi dia hanya menuliskan 4 saja ya. Contoh juga seorang yang ahli di bidang struktur pasti juga itu dibutuhkan sekali rekan-rekan ya. Bidang struktur, terus kemudian pasti yang di bidang landscape, planologi, ya banyak sekali. Ya, memang semua saling berkaitan. Nah, jadi tidak bisa berdiri sendiri ya. Bahkan secara gampangnya ya, gondola di atas bangunan gedung itu juga ini perlu keahlian khusus juga rekan-rekan. Tidak semudah itu. Ya. Ya, tadi 4 saya utarakan lagi, saya bicara lagi. Yang pertama adalah ada di cost estimator. Yang menghitung biaya. Yang kedua adalah PM. Yang ketiga ada teknisi kaca. Yang keempat ada elevator dan eskalator. Ya, jadi memang semua itu berkaitan. Ya, setidaknya memang ini sedikit sekali dari banyak hal kemampuan. Ya, karena memang teknik sipil banyak sekali. Ada di jalan, ada di bandara, ada di gedung, ada di SDA, waduk, bendungan. Nah, itu semua punya kemampuan sendiri-sendiri rekan-rekan. Jadi kalian mungkin yang masih di tingkat mahasiswa ataupun mungkin ya masih SMK pun juga ya, segera ibaratnya harus tahu pola kalian. Jadi saya lebih basicnya di mana sih, di air, di gedung, atau di jalan dan lain sebagainya, atau mungkin sebagai rekan-rekan yang mungkin ingin di bidang bandar udara juga bisa ya, semua bisa. Teknik sipil itu fleksibel ya. Itu ya, karena memang tadi saya sampaikan di awal ini sedikit menarik perhatian saya, makanya saya buatkan video ya. Jenis pekerjaan konstruksi ini selalu ada lowongan minatnya. Ini yang bikin memang penasaran juga, makanya saya buatkan. Semoga juga bisa bermanfaat untuk sedikit membagi ilmu ini yang saya ambil dari liputan 6 ya. Seperti biasa, terima kasih dan salam